Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video sekarang kita akan membahas tentang lafadz la siyama. La siyama merupakan bagian dari pembahasan la nafiyatul jinsi. Perlu diketahui, la siyama itu bukan satu kalimat, tapi la siyama itu ada 3 kalimat. Baik, kita perhatikan. Di la siyama ini, jadi ada 3 buah kalimat. Pertama adalah la. Ini kalimat yang ke-1 adalah la. Kita perbesar. Yang kedua adalah lafadz siya. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah lafadz ma. Di la siyama itu adalah 3 kalimat, la, siya, dan ma. Baik, kita lanjutkan. Pertama, la di sini adalah la nafiyatu lil jinsi. Lan nafiyatu lil jinsi. Karena dia memang la siyama ini adalah bagian di pembahasan la nafiyatul jinsi. Maka la-nya adalah la nafiyatul jinsi. Kemudian kalimat siya dia menjadi isim la nafiyatul jinsi. Jadi lafadz siyanya adalah isim la nafiyatul jinsi. Seperti itu. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ma. Ma di sini dia bisa dalam keadaan 2 kondisi. Pertama, ma sebagai ismun mausulun itu yang pertama. Yang kedua, ma sebagai ma jaidah. Zaidah artinya tambahan saja. Artinya dia tidak ada pengaruh dari segi lafadz, namanya zaidah. Zaidah itu tambahan. Ma zaidah. Nah, baik, kita perhatikan. Nah, yang jadi permasalahan adalah lafadz sudah la siyama. Misalkan, saya buat contoh misalkan uhibu. Saya menyukai. Misalkan al-fakihah. Buah-buahan. Buah. Saya menyukai buah. La siyama. Nah, dalam bahasa Indonesia, siyama ini suka diartikan apalagi atau terutama. Nah, yang jadi permasalahan adalah lafadz sudah ma. Maka kita untuk perbandingan seperti ini. La siyama. Kalau lafadz sudah ma dalam keadaan isim, kemudian dia adalah ma'rifat, misalkan burtukol, jeruk, la siyama burtukol, maka kalau lafadz al-burtukol boleh dibaca pertama domah, boleh juga kita membacanya dengan harokat kasroh, burtukoli.
perbedaan harokat ini akan mempengaruhi tentang kedudukan kalimat atau lafaz dalam jumlah. Apabila lafaz sesudah siyama yaitu al-burtuqal dalam keadaan makrifat, maka lafaz al-burtuqal di sini dia menjadi khobar. Jadi sini al-burtuqal di sini dia menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi mubtadanya dibuang. Ketika dia menjadi khobar, maka ma menjadi isim mausul maknya. Di ma ini adalah isim mausul. Kalau sia tidak berubah, tetap isim la. Ma-nya isim mausul. Ini khobar dan mubtada yang dibuang. Nah, mubtada yang dibuang ini kebanyakan menggunakan domir. Misalkan huwa. Boleh juga haza. Yang penting sesuaikan dengan khobarnya. Kalau khobarnya bentuknya mufrad, maka ini juga mubtadanya harus mufrad. Ketika dibaca burtuqali, maka ma di sini adalah jaidah. Ketika dia jaidah, gimana adalah jaidah, maka dia menjadi mudhof ilaih. Jadi al-burtuqal adalah mudhof ilaih. Berarti mana mudhofnya? Maka lafaz sia dia nanti menjadi mudhof. Jadi lafaz sia di sini juga sama. Kalau yang pertama, kalau baca burtuqal, lafaz sia dia mudhof. Dan mudhof ilaihnya adalah ma. Jadi isim mausul di sini dia menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau kita ingin menjadikan ma-nya isim mausul, maka ini baca burtuqal. Kalau kita ingin baca burtuqali, maka ma-nya ma zaidah. Dan burtuqali mudhof ilaih yang mudhofnya adalah sia. Jadi tetap sia itu di sini isim la nafil jinsi dan dia didofatkan kepada isim sudahnya. Kalau dibaca burtuqalu, maka mudhof ilaih daripada sia adalah ma. Kalau dibaca burtuqali, maka yang jadi mudhof ilaih bagi sia adalah burtuqalinya dan ma-nya adalah zaidah. Ini ketentuan pertama bahwa ma bisa dibaca sebagai isim mausul ataupun ma zaidah. Nah, sekarang bagaimana apabila lafaz sesudah la siyama keadaannya nakiroh? Nah, kalau nakiroh, maka ada penambahan ketentuan. Misalkan, kita buat contoh di bawahnya aja ya. Menurut ini mesti bisa kerekam ya. Misalkan la siyama wah, ini spidolnya udah mau habis ya. Nah, la siyama. Kemudian di sininya bisa kita baca burtuqalun, di mana lafadznya dalam keadaan nakiroh. Maka dibacanya boleh burtuqalun. Boleh juga dibaca burtuqalin. Seperti ini. Bisa la siyama burtuqalun, la siyama burtuqalin, dan terakhir boleh dibaca juga la siyama burtuqalan. Nah, ini ketentuan
daripada lafaz sudah la siyama kalau dalam keadaan nakirah. Ini kalau dalam keadaan ma'rifat, ini dalam keadaan nakirah. Nah, dalam keadaan nakirah di sini ketentuannya sama dengan yang di atas, burtukolun. Artinya ini ketentuannya. Jadi dia khobar dari mubtada yang dibuang, kemudian ma-nya isim mausul, dan sianya di depan pada ma kalau dibaca burtukolun. Jika dibaca burtukolun, maka sia isim la dan dia mudhof. Kemudian ma-nya jadi mudhof ilaih. Kalau kita baca burtukolun sama yang ke atas. Sianya isim la, dia mudhof, didhofkankan pada mudhof ilaih. Ma-nya adalah isim mausul. Ini isim mausul. Oh, ini tetap sia adalah ini. Sia isim la nafil jinsi, dia mudhof. Kemudian ma-nya menjadi isim mausul dan dia mudhof ilaih jabatannya. Kemudian burtukolun menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Burtukolun juga sama. Berarti sia mudhof, dia didhofkan isim la. Kemudian yang ma-nya jaidah, hanya tambahan saja. Kemudian burtukolin di sini menjadi mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaihnya adalah burtukolin kayak gini. Kayak yang ma'rifat juga kayak mudhof ilaih, ini juga sama jadi mudhof ilaih. Nah, yang ketiga dibaca burtukolan. Nah, ini yang sedikit berbeda daripada yang di atas. Dibaca burtukolan, maka dia menjadi tamyiz. Kalau dia tamyiz, maka sia isim la, dia mudhof, dan ma-nya isim mausul. Dan dia menjadi mudhof ilaih. Nah, inilah ketentuan yang berbeda dengan la nafiyatul jinsi. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam penggunaan la nafiyatul jinsi. Di ma-nya bisa isim mausul dengan ketentuan kalau isim sudah la siyama ma'rifat dan dibaca marfu, atau setelah la siyama nakirah dibaca marfu, maka ma-nya isim mausul. Atau setelah la siyama lafaz atau kalimatnya adalah isim nakirah, di mana dia jadi tamyiz, maka ma-nya isim mausul. Kemudian ma akan dianggap jaidah apabila setelah la siyama isimnya ma'rifat dan dibaca kasroh, berarti ma-nya jaidah. Demikian juga ma akan jadi jaidah kalau setelah la siyama isim nakirah dan dibaca kasroh, di mana burtukolin ini menjadi mudhof ilaih. Demikianlah pembahasan dan penjelasan tentang la siyama berkenaan dengan pembahasan lanjutan di la nafil jinsi. Semoga bermanfaat. Bila ada yang kurang dipahami, kita akan bahas pada kesempatan video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.